Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sagita Nova dengan NIM 200510045. Di sini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan tentang analisis kasus dengan judul Rahasia Dagang. Baik, sebelumnya, rahasia dagang di Indonesia telah memiliki peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang telah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Desember tahun 2000. Lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang dan hak atas kekayaan intelektual. Pengertian rahasia dagang yang disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum. Informasi tersebut dianggap bersifat rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial. Rahasia dagang sebagai aset perusahaan yang sangat berharga, yang harus dijaga kapanpun tanpa batas waktu. Apabila rahasia tersebut sampai terungkap kepada pihak lain, baik terhadap perusahaan yang melakukan perdagangan yang sejenis maupun yang tidak sejenis, tetap kerahasiaannya dan perlu mendapatkan perlindungan. Untuk itu, perlu dijaga sifat dan rahasia dagang ini. Terkadang, para pihak yang melakukan perbuatan atau tindakan di luar yang diperjanjikan, sehingga menimbulkan akibat hukum. Dan apabila hal ini terjadi, tentunya menyebabkan sengketa atau perkara. Dan apabila terjadi pembocoran, maka akan merugikan perusahaan tersebut, karena itu pemilik rahasia dagang berhak memberi sanksi kepada karyawan yang telah melakukan pembocoran rahasia dagang. Bagi karyawan yang telah membocorkan rahasia dagang dapat digugat secara perdata berdasarkan pasal 11, pasal 4 UU Rahasia Dagang karena telah mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dengan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, maka pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. Nah, di sini saya akan mengangkat contoh kasus, yaitu kasus penyelesaian sengketa rahasia dagang antara pemilik toko taman parfum dengan karyawan dalam hal pembocoran rahasia dagang di Palembang. Penyelesaian sengketa yang dilakukan toko taman parfum kepada karyawan yang melakukan pembocoran rahasia dagang adalah melalui jalur penyelesaian sengketa negosiasi, di mana telah disepakati bersama oleh pemilik toko mewajibkan karyawan tersebut membayar ganti rugi. Sanksi perdata yang diberikan toko taman parfum kepada karyawan yang membocorkan informasi rahasia dagang yaitu berupa ganti rugi sebesar 750.000 dan akibat hukumnya karyawan tersebut di PHK. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.